Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dear my lecturers of literature theory course, Mrs. Uum Komariah and Miss Diah Prabaningrum, and along with all my dearest friends at Rumble One. Let me introduce myself. My name is Fani Fathiatur Rahmah, number 21014200073. I am from Indonesian Language and Literature Study Program. Now, I will present my work about analysis short story named Saat Ayah Meninggal Dunia by Jenar Mahesa Ayu using a pragmatic approach. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai cerpen. Di sini ada beberapa poin, yaitu cerita pendek, panjangnya kurang lebih 10.000 kata, dibaca dalam sekali duduk, dan juga tidak sekompleks novel, sehingga dapat ditarik definisi. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra berupa karangan narasi yang mengisahkan tentang suatu permasalahan dan peristiwa. Dapat dibaca dalam sekali duduk, dengan panjang kurang lebih 10.000 kata. Cerpen biasanya memiliki satu konflik dan satu tokoh utama, sehingga tidak sekompleks seperti novel. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan pragmatik. Karya sastra termasuk cerpen berkembang berdampingan dengan masyarakat sebagai pembacanya. Menurut Danamo dalam Sitinjak 2018, karya sastra ada untuk dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan dan mampu memberikan pengaruh besar kepada masyarakat. Wahyudi dalam Trigutomo Abednego 2017 menyatakan bahwa pendekatan pragmatik merupakan pendekatan kajian sastra yang memiliki peran kepada pembaca dalam menerima, menghayati, dan memahami karya sastra. Setelah menerima, menghayati, dan memahami suatu karya sastra, dalam pendekatan pragmatik, pembaca dalam realisasinya akan mengetahui manfaat dari nilai-nilai yang ada tersebut dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Teori pendekatan pragmatik berfokus pada analisis yang berkaitan dengan sarana penyampaian tujuan tertentu, nilai yang termuat dalam karya sastra, dan juga pemahaman pembaca terhadap karya sastra. Berikut merupakan sekilas mengenai cerpen Saat Ayah Meninggal Dunia. Cerpen Saat Ayah Meninggal Dunia merupakan salah satu cerpen yang ditulis oleh Jenar Mahesa Ayu, yang muncul pertama kali pada koran mingguan Kompas pada 15 April 2018 dan sudah dibukukan dalam buku cerpen pilihan Kompas tahun 2018. Di samping merupakan sosok dari Jenar Mahesa Ayu. Dan juga ada sebuah kutipan dari cerpen tersebut. Saya akan membacakannya. Saya bertemu dengannya beberapa saat setelah ayah meninggal dunia. Saat pagi hari lebih menyerupai malam hari, saat gurat senja lebih menyerupai lukisan nestapa, saat kelopak bunga lebih menyerupai kelopak mata luka, saat rintik hujan lebih menyerupai jarum kepedihan. Kehidupan mendadak lebih menyerupai kematian. Seperti ada yang merenggut paksa lain menghempaskan saya ke lubang yang lebih kelam daripada kelir malam. Dan induk dari segala sunyi menyambangi. Pada kutipan tersebut merupakan penggambaran atau suasana di mana saat tokoh saya ini baru saja kehilangan orang yang sangat dicintainya, yaitu ayahnya. Untuk menganalisis cerpen Saat Ayah Meninggal Dunia menggunakan pendekatan pragmatik, kita dapat menentukan tujuan atau pesan tersirat dalam cerpen tersebut dan juga nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya.
Berikut merupakan pesan tersirat dalam cerpen saat ayah meninggal dunia. Yang pertama yaitu penulis seperti menyindir manusia yang munafik, yaitu terdapat pada kutipan berikut ini. Wajah-wajah yang berusaha keras untuk menunjukkan simpati dengan akting sekelas pemain sinetron. Jika tidak bisa menangis, paling tidak mengernyit sedikit dengan mulut mengerut seperti ikatan balon. Penulis di sini menyiratkan sifat manusia yang munafik pada kutipan tersebut, di mana wajah yang dibuat sebegitu menyedihkan melebihi orang yang sedang ditinggalkan. Entah sebegitu ketarannya atau bagaimana, namun tokoh aku jelas tahu bahwa ekspresi yang ditunjukkan beberapa pelayat tersebut tidak benar-benar tulus. Yang kedua yaitu memberi dukungan yang tulus untuk orang yang terkena musibah. Terdapat dalam kutipan, ia hanya menganggukkan kepalanya kepada saya, lalu pergi. Hal itulah yang membuat saya menyadari ada banyak cara untuk menunjukkan simpati. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang sedang berduka memang butuh orang lain untuk menghibur kesedihan mereka. Namun lebih dari itu, penulis seperti ingin menyampaikan untuk memberikan waktu untuk orang-orang yang ditinggalkan menenangkan diri, memberi dukungan dan pengertian yang tulus untuk menjalani kehidupan selanjutnya, serta tidak banyak bertanya dan juga bersikap berlebihan. Yang ketiga yaitu mengenang kebaikan orang. Terdapat dalam kutipan berikut ini. Semasa ayah hidup, tidak jarang saya menyaksikan keluarga maupun kerabat datang meminta bantuan. Bahwa kebaikan seseorang akan selalu dikenang, dan tentunya akan banyak yang mendoakan jika orang tersebut memiliki pribadi yang baik. Terlepas dari maksud dan tujuan orang-orang yang datang untuk mendoakan, penulis seperti ingin menunjukkan agar kita tidak lupa akan kebaikan orang serta menjadi pribadi orang baik, agar banyak yang mengenang kebaikan kita dan banyak juga orang yang bersikap baik pula kepada kita. Yang keempat yaitu kasih sayang ibu yang sepanjang masa. Terdapat pada kutipan, "Mama saya ada di sini. Ia tak pernah pergi. Setiap hari ia bangun paling pagi membangunkan kami yang sedang asik bermimpi. Dalam mimpi kami, Mama sudah pergi." Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kasih sayang seorang ibu selalu ada, meskipun telah tiada. Ibu tidak pernah pergi, karena kasih sayang ibu dapat dikenang sepanjang hayat kita. Cerpen saat ayah meninggal dunia merupakan cerpen yang kental akan unsur nilai kehidupan dan emosional. Nilai-nilai yang tercermin adalah nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan nilai moral. Adapun nilai-nilai dalam cerpen saat ayah meninggal dunia karya Jenar Mayasa Ayu adalah: yang pertama ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran agama dan kepercayaan manusia. Terdapat dalam kutipan berikut ini, yaitu, "Keheranan saya begitu saja menguap di antara lantunan para tamu yang tengah berzikir." Dalam kutipan tersebut dapat dilihat ada istilah zikir, di mana zikir adalah kata yang dalam ajaran Islam adalah cara masyarakat untuk berdoa. Dan dalam cerpen tersebut, zikir ditunjukkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang kedua ada nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan sosiologi dan hubungan interaksi manusia. Dalam kutipan, saat itu tamu-tamu, baik saudara maupun kerabat dekat ayah, sudah mulai berdatangan. Dalam kutipan cerpen tersebut menunjukkan bahwa pada kehidupan bermasyarakat kita memiliki etika serta rasa kepedulian terhadap sesama, di mana ketika seseorang terkena musibah, maka masyarakat akan datang untuk memberikan dukungan moral. Yang kedua yaitu kutipan berikut ini, ucapan bela sungkawa yang tak berhenti mengalir, sedu sedan, pertanyaan-pertanyaan.
Kutipan tersebut juga menunjukkan masyarakat sosial umumnya yang memberikan dukungan lewat ucapan. Hal tersebut merupakan cara masyarakat untuk menunjukkan empati dan kepeduliannya. Selanjutnya ada nilai moral, yaitu nilai yang mengajarkan perbedaan baik dan buruk. Dalam kutipan, ucapan bela sungkawa yang tak berhenti mengalir menunjukkan bahwasanya kita harus memiliki rasa empati terhadap sesama, dan hal terkecil untuk menunjukkan empati tersebut adalah dengan ucapan, seperti halnya ucapan bela sungkawa. Kemudian pada kutipan, saya tidak pernah tahu jika yang lebih menyakitkan bukan menghadapi kematian, melainkan menghadapi kehidupan. Kutipan tersebut menunjukkan meskipun hidup terasa begitu sulit, tetapi kita harus tetap tegar dan kuat, karena semenyakitkan apapun hidup akan terus berjalan dan berlanjut. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Dan yang terakhir ada nilai budaya, yaitu nilai yang mencerminkan adat istiadat kebudayaan masyarakat. Dalam kutipan dan antrian simpati memanjang yang mengingatkan saya dengan permainan ular naga panjangnya bukan kepalang. Dalam hal ini saya mengasumsikan bahwa permainan ular naga panjangnya bukan kepalang adalah salah satu bentuk nilai budaya, di mana penulis menyisipkan permainan tradisional khas Indonesia dalam kutipan cerpen tersebut. Dari apa yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah teori pendekatan pragmatik berfokus pada analisis pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana penyampaian tujuan tertentu dan efek yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan nilai moral. Tujuan dari penulisan novel saat ayah meninggal dunia menunjukkan bahwa orang yang sedang berduka memang butuh orang lain untuk menghibur kesedihan mereka. Namun penulis ingin menyampaikan untuk memberikan mereka waktu untuk menenangkan diri, memberi mereka pengertian dan dukungan yang tulus untuk menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Juga hidup akan terus berlanjut sehancur apapun hidup yang kamu lalui. Yang harus kamu lakukan adalah bangkit kembali. So this is my ending of the presentation. I want to apologize if there are still many mistakes in this presentation. Thank you for the great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.